Mari kita siapkan hati kita, kita bernyanyi, mari masuk. Mari masuk.
diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat ketiga. Nah, bukti dari hafalan adik-adik sekolah minggu dikirimkan melalui grup Natoras ASN dalam bentuk video. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu 2 minggu sekali di akun channel ini. Itu saja Warta Sekolah Minggu untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi baca kitab suci. Salam adik-adik sekolah minggu semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam persekutuan kita, ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 19. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan 19. Mari kita membacanya bersama-sama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhur, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku
dan oleh karena Daud hamba-Ku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, Amang mau nanya nih, siapa tadi malam sebelum tidur berdoa? Siapa tadi pagi sebelum bangun tidur berdoa? Siapa tadi sebelum sarapan atau makan berdoa? Bagus. Semua kita pasti berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun tidur, dan berdoa sebelum makan. Kenapa kita berdoa sebelum tidur? Karena kita memohon kepada Tuhan, Tuhan menjaga kita. Kenapa kita berdoa sebelum bangun pagi? Kita berdoa agar Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Kenapa kita berdoa sebelum sarapan atau sebelum makan pagi? Karena kita mengucap syukur Tuhan telah memberikan makanan dan minuman kepada kita untuk kekuatan kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Sekarang Amang mau tanya kepada adik sekolah minggu, apa itu doa? Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Doa adalah alat kita berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Dengan doa kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Dengan doa kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dengan doa kita sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan dalam doa kita yakini Tuhan mendengarkan permohonan kita, Tuhan dengarkan doa kita, Tuhan akan menjawab doa kita. Dan itu yang akan kita lihat, yang kita dengarkan dalam nas firman Tuhan pada hari ini, di mana Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Kita lihat Raja Hizkia yang jatuh sakit berdoa kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Dia mencari Tuhan dan berbicara kepada Tuhan dan menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Apa isi doanya? Isi doanya dikatakan pada ayat ketiga, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Artinya apa? Dia mengungkapkan permohonannya bahwa dia selama ini setia mengikut Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan. Kita lihat apa yang menjadi jawaban doa Raja Hizkia. Dikatakan pada ayat 5. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan mendengarkan seruan Raja Hizkia. Tuhan mendengarkan permohonannya sehingga dia disembuhkan. Sakit penyakit yang ada dalam tubuh Raja Hizkia Tuhan sembuhkan. Dan dikatakan lagi bahwa Tuhan akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kalau kita sakit, diajak untuk berdoa kepada Tuhan.
Kalau papa mama sakit, kita diajak berdoa kepada Tuhan. Kalau teman-teman kita sakit, kita juga diajak untuk berdoa kepada teman-teman kita. Kalau adik kita sakit, kakak kita sakit, kita diajak untuk berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang kita kasih. Pertanyaannya sekarang, apakah saat kita sakit saja kita berdoa? Tidak. Kita berdoa kapan saja. Kita berbicara kepada Tuhan setiap saat. Ketika kita makan, ketika kita pergi sekolah, ketika kita mau belajar, ketika kita mau tidur, ketika kita bangun dari tidur. Kita berbicara, kita berkomunikasi, kita panjatkan seruan kita kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa melindungi kita, menyertai kita. Apalagi pada saat ini kita tidak boleh berkumpul di gereja karena pandemi COVID-19 atau Corona. Kita perlu panjatkan doa kita kepada Tuhan agar Corona ini cepat berlalu dan kita boleh bersama-sama lagi beribadah di rumah Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan bisa lewatkan Corona ini dan sembuhkan Corona ini dari dunia ini, sehingga kita boleh bebas lagi beribadah memuji Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, setiap saat kita diajak berdoa, setiap waktu kita panjatkan syukur kita, setiap saat mari berkomunikasi dengan Tuhan agar Tuhan tetap menyertai dan membimbing kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami ada anak sekolah minggu untuk setiap saat berdoa, untuk setiap saat berbicara kepada Tuhan, baik di waktu kami senang maupun di waktu kami susah. Dan kami yakini Tuhan akan mendengarkan seruan kami dan mengabulkan permohonan kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, berikan kesehatan. Terlebih Tuhan, jauhkan dari virus corona agar anak-anak sekolah minggu boleh sehat senantiasa dan boleh senantiasa mereka melakukan aktivitasnya setiap hari. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah virus corona ini boleh cepat berlalu dari dunia ini, dari kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama anak-anak sekolah minggu beribadah kembali di rumah Tuhan. Lindungi kami, lindungi orang tua kami, agar kami senantiasa dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 172, Tanganku Namanya. Dan janganlah
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat